Iya, Ibrahim Jeki, Muslim bang. Muslim ya. Muslim. Senyum lah Selamat bang, malam. senyum dulu bang, smile. Nah, gitu kan enak. Silakan bang, apa yang mau disampaikan? Silakan. Iya. Yang disampaikan Apa yang mau anda itu sampaikan? tentang Nabi Muhammad yang dikatakan Tuhan dong. Sebab dalam Islam tidak ada pernah orang mengatakan Nabi Muhammad itu Tuhan, Rab. Itu yang saya pertanyakan sekarang ini. Ya, kalau begitu anda berdebat saja dengan muslim-muslim yang pernah naik ke sini yang mengakui itu bang. Ya, Di dalam Quran tidak ada kata Tuhan, tidak ada kata Tuhan. Yang ada kata Rob. ya. Nah, kata Rob itu dalam Quran ditujukan juga nggak kepada manusia? Tidak ada pernah kata Rab itu ditujukan kepada Ada di dalam surat manusia Yusuf tuh. ayat 23. Yusuf menyebutkan suaminya Zulaika itu sebagai Rabbi. Muslim itulah. Itu udah bosan itu kajian itu, Bang. Kajian itu udah bosan Enggak. sekarang. Yang jadi pertanyaan saya macam ini lah kan. Sebab dalam Islam itu saya dengar lah kan ada juga mengakui Nabi Muhammad itu Rob, itu masalahnya. Nah, jadi Iya, kadang-kadang itu dalam yang apa mengakui tadi, itu, banyak Bang. Yang banyak yang menyesatkan. bukan Soalnya apa, menyesatkan. kan Yang kadang-kadang dia mengaku. yang mengakui itu adalah orang-orang terpelajar, orang-orang Islam terpelajar. Justru sebab itu kadang-kadang dia mengakui dia orang tasawuf lah, orang apalah. Nah, jadi itu. Jadi yang permasalahannya itu Islam itu tidak pernah menganggap Nabi Muhammad itu rasulnya ada. Perintah Rasulullah. Bang, yang Jadi menjadi kalau dikatakan masalah Nabi Muhammad itu Rob, yang menjadi orang masalah gitu. Anda tidak Nah, tahu jadi kebanyakan definisi Rob itu apa. Itu yang jadi masalah. Ya Rab itu kan Tuhan. Tuhan itu penguasa langit dan bumi. Iya, tapi dalam Al-Quran Yusuf menyebut seorang manusia sebagai Robnya. Di dalam Al-Quran Yusuf menyebut suami Zulaika sebagai Robnya. Nah, bingung. Coba bacakan hadisnya lah. Sebab itu tuh kadang-kadang Al-Quran dalam Al-Quran ya. Coba bacakan Al-Qurannya lah, hadisnya lah. Di dalam Al-Quran Nabi Yusuf berkata, Innahu Rabbi, sesungguhnya Rabbku telah memperlakukan aku dengan baik. Siapa maksudnya Rabbku yang telah memperlakukan aku dengan baik? Yaitu suami si perempuan itu yang menggoda si Yusuf untuk tidur bersama dia. Jadi Yusuf menyebut seorang manusia sebagai Robnya. Kenapa disebut sebagai Robnya? Karena suaminya itu adalah orang yang memimpin dia, orang yang mengendalikan dia, orang yang mengatur dia. Seperti itulah posisi Muhammad di dalam agama Islam. Allah adalah Robnya umat Islam, tetapi Muhammad juga Robnya umat Islam. Itu sudah diakui oleh pakar-pakar agama Islam. Anda udah tahu apa? Bukan begitu. Masalahnya yang mengaku tadi itu mungkin dia tidak mempelajari sedalam-dalamnya tentang Arab tadi. Kok nggak memperdalami? Justru yang mengatakan Rasul. itu adalah seorang ahli mantik. Dan yang mengakui bukan satu dua. Seorang ustadz-ustadz besar yang mengakui itu. Belum ada sejarahnya lagi. Islam mengakui Nabi Muhammad itu Tuhan. Arab itu belum ada sejarahnya lagi. Iya, kalau belum Cuma ada, saya kalau apakan. belum ada itu akibat Anda selama ini nontonnya ngadu ayam. Sering saya dengar edisi apalah kan yang memperming membuatkan supaya Islam tuh jadi kacau jadi macam tuh kan. Bukan supaya jadi kacau, supaya Islam menyadari bahwa mereka ada dalam kesesatan yang nyata. Bang Ibrahim Jeki, coba ya Bang ya, dengerin Bang.
Kalau seseorang mengikuti hawa nafsunya, takluk kepada hawa nafsunya, dikendalikan kepada hawa nafsunya, siapa yang menjadi robnya orang itu? Allah atau hawa nafsunya? Itu yang menetaanti yang Nah, ditanya hawa itu kan, nafsunya itu ditanya, adalah yang ditanya bukan itu. Misal ada seseorang namanya taruhlah Udin. Si Udin ini tidak Ya. patuh kepada Allah. Si Udin ini patuhnya kepada iblis. Si Udin ini tidak mengikuti Allah tapi Ya. mengikuti iblis. Berarti siapa yang jadi robnya si Udin? Ya hawa nafsunya tadi lah. Tapi itu orang-orang sesat, bukan orang benar. Enggak, siapa yang jadi robnya dia? Ya robnya tadi orang-orang sesat tadi, kalau orang sesat tadi bisa robnya tuh bisa robnya semacam berhala segala macam. Itu kan namanya orang-orang sesat. Iya, dia menjadikan iblis sebagai robnya karena dia mengikuti si iblis itu, betul. Sama seperti umat muslim menjadikan Muhammad sebagai robnya karena umat muslim mengikuti Muhammad. Itu makanya dikatakan itu orang-orang Umat muslim itu tidak mengikuti Allah. Tenang, sebentar. Umat muslim itu tidak mengikuti Allah. Umat muslim itu mengikuti Muhammad. Bahkan Allah mengikuti Muhammad. Gimana Anda itu? Nah, bukan. Itu yang salah, itu yang salah framing itu di situ kan dikatakanlah orang Pak Ibrahim umat Jeki. Islam mengikut Nabi Muhammad. Yang diikuti Nabi Muhammad dan diikuti umat Islam itu perintah Nabi Muhammad yang berdasarkan daripada Allah. Itu yang diikuti, dia diikuti bukan Nabi Muhammad dituhankan. Baik, sekarang saya tanya, menurut Allah darah itu haram nggak dikonsumsi? Haram. Haram. Menurut Muhammad? Haram juga ya. Halal gimana? Menurut Muhammad darah itu kalau diminum, darahnya dia kalau diminum orang masuk surga. Gimana? Makanya saya bilang umat muslim itu menjadikan Muhammad sebagai robnya. Bahkan Allah saja tidak didengar oleh umat muslim. Karena umat muslim lebih patuh, lebih taat kepada seorang manusia ketimbang kepada Allah. Bahkan Allah saja ngikutin Muhammad. Gimana? Jadi Tuhannya Allah itu ya Muhammad itu Tuhannya. Gimana? Jadi kalau bawa permen itu memang Kok framing? Bang Jeki. luar biasa. Coba dengerin ya, Bang Ibrahim Jeki, dengerin. Benarkah istrinya Muhammad sendiri berkesaksian bahwa Allah begitu sigap, begitu cepat kalau menurutin hawa nafsunya Muhammad? Allah itu sangat gesit, sangat cepat dia kalau menuruti hawa nafsunya Muhammad. Makanya saya bilang, Tuhannya Allah ya Muhammad juga. Allah itu punya Tuhan. Siapa Tuhannya Allah? Ya Muhammad. Gimana? Mana Anda ini? Coba Anda bantah saya, silakan. Siapa muslim yang bisa membantah saya? Itu kemantahan. Cuman kita kan pertimbangkanlah baik-baik kan gitu kan. Jadi kalau kita framing semacam tadi itu kan sebab hadis itu turunnya kan ada sanad-sanadnya, ada dasar-dasarnya turunnya. Oke, Jadi pun pelajar juga tentang itu kan. Apakah Anda tahu bahwa Aisyah berkata bahwa Allah begitu sigap, begitu cepat menuruti hawa nafsunya Muhammad? Ya Aisyah itu kan orang biasa juga. Yang ditanya bukan itu. Apakah Mungkin juga Anda ada salah tahu? pikirnya. Gini. Oh, berarti Aisyah sesat. Ya. Sesat. Oke, coba buat pengakuan Anda. Berarti Aisyah sesat, betul? Ya kalau dia mengatakan macam itu berarti dia sesat. Betul, dia mengatakan demikian bahwa menurut dia Tapi dia sesat. Sebab di zaman itu, di zaman Nabi itu ada tanda-tanda maka dia berkata begitu.
Baik, jadi istrinya Muhammad yang bernama Aisyah adalah orang sesat, betul? Bukan begitu, Edes. Bukan begitu. Nah, sekarang bukan begitu, tadi Dia begitu, manusia, sekarang kan bukan. manusia biasa. Saya tidak dengar. Dia kan manusia biasa. Manusia Saya tidak ada tanya sesatnya, ada begini, benarnya. Ibrahim Jeki. Saya tidak Itu tanya masalahnya dia cerita itu. kecemburuan dia. Gini, saya tidak tanya dia itu manusia biasa, manusia Wonder Woman. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, betulkah statement dia bahwa Tuhannya Muhammad begitu cepat menuruti hawa nafsunya? Salam ya. Itu Ya. Ya, ulang lagi kembali. Ada Aisyah tamu. berkata bahwa Tuhannya Muhammad itu sangat cepat menuruti hawa nafsunya Muhammad. Jadi Allah itu tidak lain tidak bukan kerjanya nurutin hawa nafsunya Muhammad. Makanya saya bilang Tuhannya Allah itu ya Muhammad. Gimana? Orang Muhammad perlu apa saja langsung Allah menurutinya. Itu kata Aisyah. Aisyah yang bilang begitu, istrinya sendiri. Apakah ketika dia menyatakan yang demikian itu berarti dia sesat? Macet. Makanya sesal. Gimana? Ya sesal lah. Sesat. Kepada manusia biasa, manusia sesat. biasa. Sesat. Dan banyak orang lagi cemburu, lagi panas-panasnya, pasti dia ngomong dia yang bukan yang nggak patut diomongkannya. Oke, berarti kurang ajar ya Aisyah ya? Bukan kurang ajar, bukan begitu. Dia manusia tuh, Edes, termasuk Edes ini masuk kitab semuanya nih kan. Ada kalanya sesatnya, ada kala benarnya. Bukan semuanya disalahkan, enggak ada, bukan begitu. Oke, baik. Berarti Cuman Anda cuma mau- satu tuh. berarti Anda mengakui bahwa Aisyah sesat, oke? Contoh macam Enggak, tadi lah, jangan, kan, jangan dulu Edes sebentar. katakan, Ibrahim Jeki, biar enak kita. Berarti Anda mengakui bahwa Aisyah adalah orang yang sesat. bukan orang sesat. Itu Sekarang salah satu bukan fitnah sesat, Islam tadi paling sesat. Tadi sesat, sekarang bukan sesat. Sekarang sesat, sekarang bukan. Yang salah itu Di bukan itu. Islam. Yang saya katakan sesat itu bukan semuanya. Mungkin ditentang itu satu permasalahan. Oke, dalam hal itu Aisyah sesat. Iyalah. Iya, baik, ayo akui. Ayo buat pengakuan sekarang. Saya mengakui. Ya Romel lah macam itu. Nggak berani. Aduh. Oke lah, Pak Ibrahim Jeki, jangan dipaksakan lah ya. Intinya, saya sudah menyampaikan kepada Anda dalil-dalilnya secara kaidah bahasa bahwa Robnya umat muslim itu adalah Muhammad. Bahkan Robnya Allah ya adalah Muhammad. Kenapa? Karena Allah itu kerjanya tidak lain tidak bukan nurutin hawa nafsunya Muhammad. Kata siapa? Bukan kata Edis TV, kata Aisyah istrinya Muhammad sendiri. Ya. Oke. Lu kok geleng-geleng kepala? Kalau Anda menuruti hawa nafsu Anda terus, maka Anda disebutkan oleh Al-Quran menjadikan hawa nafsu Anda sebagai Tuhan. Betul? Ya. Nah, begitu juga Allah selalu menuruti hawa nafsunya Muhammad. Makanya saya bilang, Allah menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya. Gimana? Duh, malah ketawa gimana? Logis nggak penjelasan saya? Ya logisnya masuk akal sama Edis sama umat Islam nak masuk itu, Des. Iya, karena umat Islam sering benturin kepalanya ke ubin. Gimana mau masuk akal? Malah ketawa. Jadi premen-premen Edis itu katakanlah kan. Edis belajar. Saya dengar selama ini Edis apa kan? Saya Kadang tidak sering juga saya apa nih kan.
Sering saya nengok-nengok ini kan. Cuman saya kan mau naik juga kan, jarang saya naik kan. Dulu pernah naik tapi nggak bisa masuk juga kan. Makanya sekarang saya bilang enggak lah. Apalagi kadang-kadang kan macam ada yang mengaku-ngaku ini dari tasawuf lah, mengaku iya-iyakan semuanya kan. Itu saya heran kadang-kadang kan. Begini, Ibrahim Jeki. Kalau kita berbicara, kita harus punya dasar atau punya dalilnya, betul? Ya. Betul? Coba, di Ya, bagian ya. mana pernyataan saya itu yang tidak benar? Jangan cuma ngomong nggak benar saja, gampang kalau cuma begitu. Buktikan ketidakbenarannya secara kaidah bahasa, begitu. Saya tidak mengatakan bahwa umat muslim menjadikan Muhammad sebagai sang pencipta langit dan bumi, tidak. Umat muslim tidak pernah menjadikan Muhammad sebagai sang pencipta, tetapi umat muslim menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya. Sama seperti orang yang membuat hawa nafsu sebagai Tuhannya. Itu bukan berarti dia membuat hawa nafsu sebagai sang penciptanya, tidak. Bahkan ada orang-orang yang menjadikan iblis sebagai Tuhannya. Dia tidak menganggap iblis itu sang pencipta, tidak. Tetapi dia jadikan iblis itu Itu kan Tuhannya. Itulah yang dilakukan muslim kepada Muhammad. Bahkan Itu kan tidak, dilarang. dengar, tidak ada Itu kan- yang lebih, dengarkan, tidak ada yang lebih mempertuhankan seorang manusia di muka bumi ini selain daripada umat Islam. Contoh, banyak orang mempertuhankan Sai Baba, banyak orang mempertuhankan siapa, Mukidi dan lain sebagainya. Tidak sampai saya dengar berita mereka minum kencingnya Sai Baba. Tidak sampai saya dengar mereka berebutan air ludahnya Sai Baba. Cuman orang Islam lah yang rebutan ludahnya Muhammad. Ludah Muhammad membawa barokah, ini ludah Muhammad. Jadi umat muslim itu telah mengkultuskan Muhammad dan keluarganya Muhammad. Coba kalau ada cucu Rasul, orang mengaku cucu Rasul, turunan Muhammad, umat muslim langsung, ini tangan Rasul, ini cucu Rasul, cucu Rasul. Itu kalian mengkultuskan Muhammad dan keluarganya. Itulah yang umat muslim lakukan. Makanya saya panggil kepada kalian, keluarlah kalian daripada kesesatan. Itu penghormatan. Bang, kalau penghormatan, ini contoh penghormatan. Orang lewat, kita hormat, kita respect kepada dia. Tapi kalau kencingnya kita minum, ludahnya kita rebutin, keringetnya kita ambil jadi parfum, itu bukan penghormatan, itu pengkultusan. Gimana? Anda bisa nggak contoh begini, presiden lewat. Sebentar, sebenarnya presiden lewat. Anda memberikan posisi badan yang hormat, Anda duduk yang bagus, santun di hadapan seorang presiden. Bicara juga yang santun. Tapi kalau presiden kencing, Anda tampung. Kencing, Pak Presiden. Minum. Wah, enak kencingmu Pak Presiden, enak. Itu bukan lagi menghormati, tetapi itu sudah mengkultuskan. Nah, itulah yang umat muslim perbuat sama Muhammad. Makanya saya bilang umat Islam itu penyembah Muhammad. Gimana? Sudah saya bilang tadi, itu sekadar penghormatan. Jadi itu tuh bukan disuruh pula pada umat Islam yang lain. Sekarang saya tanya, kencingnya Muhammad diminum nggak? Nggak ada umat Islam yang Coba dengarkan saya. nggak ada umat Islam yang minum tuh. Nggak ada diminum tuh. Tidak ada, makanya. Itu kalau yang minum tuh jangan dibawa ke nama Islam. Itu kan itu penghormatan, bukan jatuhnya pada bukan Islam. Nggak ada orang Islam yang minum. Tidak ada minum kencing Muhammad. Baik. Sungguh-sungguh nekat yang luar biasa ya. Baik. Selama Anda jadi orang Islam, Pak Ibrahim, Anda tidak pernah dengar kencingnya Muhammad diminum? Nggak pernah saya minum kencingnya itu. Bukan Anda kan nggak hidup sejaman dengan Muhammad. Ada Muslim nih, Islam nih kan banyak Islam yang ada nih kan. Iya, Itu begini. Itu kan cerita
sanadnya semasa kejadian itu. Bukan giliran, diarahkan, bukan disuruh giliran minum. berarti Enggak, makanya saya bilang sudah waktunya umat muslim membuang hadis-hadis ke tong sampah. Saya heran loh sama kalian ini. Kalian percaya hadis, giliran ditunjukkan isi hadis kalian bilang oh itu kan isinya, itu kan gimana? Di dalam cerita itu sama dengan itu di kan dalam kejadian. literatur Islam, kencingnya Muhammad itu diminum. Bahkan orang yang meminum kencingnya Muhammad katanya tidak akan sakit perut untuk selama-lamanya. Coba cari hadis berapa orang yang minumnya kencingnya tuh. Baik. Atau ada perintah lah. Baik, apakah benar kencingnya Muhammad diminum? Perhatikan. Pernah saya kuih dong. Waduh, ada musiknya ini yang saya tidak senang ya. Kencingnya Muhammad itu diminum, perhatikan. Nabi Muhammad SAW dalam hidupnya pernah kencing berdiri 1 kali. Alasannya 2. Pertama, Sebentar ya. Apakah kencingnya Muhammad diminum? Perhatikan. Sabar nih. Ini banyak ulama yang mengatakan Muhammad itu kencingnya diminum, perhatikan. Nabi setiap malam pipis di satu bejana. Bejananya itu ditaruh di bawah tempat tidur. Besok pagi Nabi buang. Yang tahu cara buang cuma Nabi. Karena kotoran Nabi, air seni Nabi, maaf, tidak boleh diinjak manusia, tidak boleh terinjak tidak boleh terinjak. Karena yang tahu buangnya ya Nabi. Nah di saat itu satu malam, Nabi besok paginya belum buang, Nabi ngajar dulu. Nabi ngajar, selesai ngajar, Nabi ngambil, Nabi mau buang. Begitu lihat di bawah udah nggak ada. Ditanya, wahai Aisyah, ngelihat gak bejana yang ada di bawah tempat tidur? Nggak lihat ya Rasulullah. Coba ditanya ke Ummu Yusuf, wahai Ummu Yusuf. Ummu Yusuf ini khadamahnya Nabi SAW. Ditanya, wahai Ummu Yusuf, ngelihat gak bejana yang di bawah tempat tidur? Lihat ya Rasulullah. Mana? Dikeluarin, ini ya Rasulullah. Isinya mana? Isinya udah nggak ada. Isinya mana? Isinya aku buang ya Rasulullah. Buang kemana? Buang ke sini ya Rasulullah. Pipis Nabi diminum. Apa kata Nabi? Murtad, kafir, neraka, dosa. Enggak. Wahai Ummu Yusuf, engkau sampai akhir hayatmu tidak akan terkena penyakit kecuali sakratul maut. Minum kencingnya Muhammad, bukan 1 2 riwayat yang menyebutkan kencing Muhammad diminum. Makanya saya bilang umat Islam itu adalah umat pengkultus manusia namanya Muhammad. Mana? Kan ada perintah itu. Perintah kan ada. Ya memang diperintahkan untuk mengkultuskan, untuk mengikuti Muhammad. Makanya saya bilang kalian ini Ya, adalah satu kaum, tadi kan ada. yang terjebak kepada pemujaan pengkultusan Muhammad. Itu penghormatan, Idris. Ya sudah, belajar lagi Bahwa agama Nabi Islam. Muhammad itu- Belajar lagi agama Islam nanti. Saya kena kasih naik yang lain dulu ya. Oke? Oke. Baik, terima kasih Pak Ibrahim Jeki. Ya LA, silakan nyalakan kamera Anda. Oke. Ya kan? LA, selamat malam Pak LA. Saya mau tanya dulu nih kepada Anda nih. Anda seorang Muslim atau Kristen? Saya sudah melampaui Kristen dan Muslim. Melampaui. Di KTP tertulis apa? Islam. Islam. PP. Gitu. PP. Artinya Anda seorang Muslim, begitu. Iya, KTP. Kenapa Anda katakan KTP? Orangnya bukan Islam lagi. Ya, Islam kan kalau udah selamat. Maksudnya Menurut gimana sih? Kang Edi, selamat itu yang bagaimana? Sebentar. Anda ini merasa diri Anda seorang Islam nggak? Islam KTP. Oke, baiklah. Apa yang mau Anda sampaikan? Memang ngomong sama orang Islamnya Ya, agak jelas, kalau agak ini. selamat, ya, untuk keselamatan kan dia belum tahu, belum pernah ke sana. Itu Muhammad kan hanya pernah ke sana? Ya nggak tahu juga.
Gini, Nggak tahu saya. begini. Saya ikut Makanya juga. fungsi daripada kajian ini kita melakukan yang namanya pengkajian. Ya, Manusia itu kan diberi akal, manusia itu diberikan Ya. pemikiran supaya manusia itu dapat menggali informasi sebanyak-banyaknya sehingga mengambil kesimpulan terhadap sesuatu yang telah diperiksa secara seksama itu, betul? Ya, Oke, sekarang saya tanya, Muhammad ada di mana? Muhammad itu menurut saya pribadi adalah rasa yang sifat terpuji yang ada Ditanya di dalam Muhammad diri. ada di mana? Anda malah menjelaskan Muhammad siapa? Di Muhammad. dalam diri. Gini, Ini tak gini, jelasin. tenang. Di dalam Muhammad diri, anaknya, setiap dengar. orang Muhammad itu manusia bukan? Nama Bukan manusia. ya nggak tahu ya. Nggak tahu, yo nggak tahu. Kok tanya saya? Ya, kalau di buku itu di kitab ada namanya Muhammad di kitab yang tertulis. Di dalam Sedangkan orang- Al-Quran dikatakan, Nah, jelasin dulu. makana, dengar, makana Bukan. Muhammadun aba ahadim mir rizalikum. Bukanlah Muhammad itu bapak dari seorang laki-laki pun di antara kalian, tetapi dia itu adalah seorang rasul dan penutup para nabi. Iya, di kitab seperti itu. Berarti menurut ayat itu dia seorang manusia enggak? Ya manusia. Nah, dia ada di mana sekarang? Sebentar toh. Menurut saya itu kan utusan. Muhammad itu kan utusan. Manusia. Yang Di mana dia diutus. sekarang? Loh, sekarang yang menjadi pertanyaan saya sama Kang Edi, kita sama-sama manusia menjadi utusan bukan? Berarti kita Muhammad. Bisa jadi Muhammad. Bisa jadi. Berarti kita Muhammad. Enak kalau Muhammad itu tahu nggak dalam Al-Quran, perempuan boleh menyerahkan diri kepadanya, betul? Itu kalau di Nah, gimana lagi sih Anda ini? Di dalam Al-Quran, Muhammad itu diberikan hak istimewa. Perempuan boleh menyerahkan diri kepada Muhammad kalau Muhammad mau, betul? Tanpa mahar, tanpa mas kawin, betul? masanya mungkin bisa jadi seperti itu. Tadi Di katanya masanya. kita Muhammad, sekarang kita bukan Muhammad. Aduh. Kamu tak mau tak kerucutkan disela terus kok. Ya silakan. Kalau kita adalah utusan yang notabene semua manusia ini utusan, bahwa di dalam diri kita ada Ahmad, ada sifat-sifat yang terpuji, itulah yang harus kita sifati dari sifat Muhammad, bukan orangnya, bukan kelakuannya. Jadi yang menjadi nabi dalam agama Islam siapa? Nah, sedangkan Yesus sendiri juga begitu. Hanya lewat aku engkau bisa masuk dalam surga. Nah, Tenang. Anda ini Islam gak usah lari kemana-mana dulu. Dengar. Tenangkan. Gini. Yang mau saya tanya begini. Yang Muhammad yang kalian yakini sebagai nabi, yang lahir daripada Aminah, yang dilahirkan oleh Aminah, itu sekarang ada di mana? Ya sudah nggak ada orangnya. Dikubur, betul? Ya dikubur lah. Berarti Anda mengikuti manusia dalam kubur, betul? Ya saya nggak mengikuti. Berarti Anda bukan pengikut Muhammad? KTP saya Islam tapi kan bukan. Aduh, makin gak jelas nih. Oke, baik, sweet, silakan. Ini berdua ini sama suami kah? Bukan. Ini ponakan saya. Ponakan. Ponakan saya mau nanya-nanya nih. Ponakan Muslim. Iya, betul. Silakan. Mau nanya apa? Tanya aja, nggak apa-apa. Ponakan seorang Iya, Muslim. katanya. Iya, abang saya Muslim, tapi Muslimnya ya cuman Muslim KTP doang. Iya, bahkan saya sarankan supaya yang jadi Islam itu biar KTP-nya saja, orangnya jangan. Ya, apa yang mau ditanyakan? Silakan. Ayo, mama mau nanya apa? Cepetan. Dia bang gini, di sini kan kita aja dia ibadah, tapi orang tuanya ngelarang.
padahal mereka itu nggak menjalankan ibadahnya gitu, cuma statusnya aja. Oh iya. Jadi banyak sekali orang Islam seperti itu. Karena dia tahu bahwa sholat itu adalah kegiatan yang sangat melelahkan dan membuang-buang waktu. Iya, karena dia tahu itu. Ngapain sholat-sholat? Lagi ini panggil sholat, ini bentar sholat, bentar gini, suruh gini lagi, besok gini lagi, besok gini lagi. Capek. Coba tanyain dia, kenapa nggak sholat? Karena capek. Betul nggak? Coba kamu kenapa nggak sholat? Tuh abangnya nanya kenapa nggak sholat? Iya, Malas katanya bang. Iya, malas itu kan apa? Malas itu kan karena sholat itu bagi dia tidak ada gunanya. Begitu. Bang, kasih masukan dong gimana supaya dia itu kan sebenarnya dia pengen Sering-sering nonton Edis TV aja. Masukan saya sering-sering nonton Edis TV. tuh sering-sering tuh nonton abangnya. Jadi gini bang, ini adik ponakan saya ini, abang saya itu nikah sama orang Padang. Nah itu juga ya karena ya itu biasa namanya pernah cinta. Jadi abang saya ikut muslim, tapi cuman statusnya aja muslim, tapi nggak pernah menjalani sholat. Iya, memang banyak seperti itu. Sholatnya gimana? Sholat Jumat. Masukannya Oke lah. gimana bang? Ponakan saya ini. Masukannya sering-sering nonton Edis TV. Begitu. Dia kalau menonton abangnya dia ini masih nggak mau, katanya itu takut nanti dimarahin mama katanya gitu. Bila perlu ajak mama sekalian nonton bareng. Gini loh, alasan itu harus ada. Kenapa marah? Apakah dengan mengatakan kebenaran membuat seseorang menjadi marah? Berarti itu adalah orang-orang yang menolak kebenaran, begitu loh. Kalau saya katakan tentang Muhammad yang benar, kenapa Anda marah dengan saya? Bukankah yang saya katakan terhadap Muhammad itu adalah benar? Tuh, dengar tuh. Gitu loh. Bukankah umat muslim berbondong-bondong pergi ke Arab menciumi batu di sana? Itu kan benar. Begitu. Jadi maksud saya begini, bedakan marah yang beralasan dengan marah yang tidak beralasan. Coba buktikan apa yang membuat seseorang marah. Apakah yang saya katakan terhadap Muhammad adalah fitnah? Itu sudah saya berikan tantangan itu. Dan tidak ada satu orang muslim pun yang bisa membuktikan yang saya katakan fitnah. Ya, karena memang saya katakan benar, ada literasinya dalam Quran dan hadis. Begitu. Kamu ada nggak mau ditanyakan sama abangnya? Ya apa katanya? Coba apa pertanyaan yang mengganjal apa yang Anda miliki? Coba tanyakan. Terserah. Terserah. Dia bang takut sama orang tuanya. Oh ya, saya mengerti itu. Mungkin itu lewat private ya. Kalau lewat begini nanti ketahuan, nanti ibunya lihat. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Nanti kalau punya pertanyaan-pertanyaan bisa lewat saja. Iya. Makasih ya bang ya. Oke bang. Iya, apa yang mau Anda sampaikan bang? Ya, saya Kristen bang. Begini, aku mau tanya sedikit saja bang. Apa itu? Bagai pendapat abang di sini mengenai Tuhannya perjanjian lama dan perjanjian baru itu. Bagaimana Tuhan perjanjian lama itu boleh tukar nama kepada perjanjian baru? Gitu. Tidak tukar nama bang, tapi pernyataan diri. Iya, bagaimana namanya kan di perjanjian lama itu ya apa IHWH. Jadi di perjanjian baru itu kenapa dia Yesus boleh tukar? itu nama Yesus itu kan bahasa Yunani. Kalau bahasa aslinya itu Yeshua. Jadi nama Iya. itu mengandung nama YHWH itu. Arti dari Yeshua itu sendiri adalah YHWH menyelamatkan. Iya. Jadi jadi Tuhan Yesus adalah pengejawantahan daripada YHWH itu.
Justru di dalam perjanjian baru pemerintahan YHWH itu menjadi nyata. Begitu. Iya, itu percaya Bang. Saya semuanya percaya di dalam Alkitab ini. Cuma yang saya bingung ini, nama Tuhannya di perjanjian lama itu YHWH, sedangkan di perjanjian baru itu Yesus, begitu Bang. Jadi agak relate lah. Ya, jadi nama Yesus itu adalah nama YHWH yang menyelamatkan. Ya, sebabkan di mana ulangan berapa itu? Sebab nama itu akan selama-lamanya itu dinyatakan di ulangan berapa, aku lupa. Kalau lupa-lupa ya ngapain ke sini, Bang? Ya itu ya kan Jangan begitu, lupa-lupa, Bang. Kalau mau itu berargumen bagaimana. jangan lupa-lupa. Iya, kan saya bukan juga ahli bidang-bidang Ya, sejarah. nama di situ, Bang. Kalau kita baca Bible, nama itu bukan seperti kayak kita Joko, Budi, Tono, bukan begitu, Bang. Nama itu nggak sekedar seperti itu, nggak sekedar bunyi. Nama itu memberikan sebuah makna, begitu. Oh iya, iya. Ya, Misalnya, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Itu bukan berarti bukan seperti itu, tetapi ada di balik nama itu. Pemilik sang nama itu gitu loh. Artinya jangan mempermain-mainkan sang pemilik nama itu begitu loh. oh iya, iya, iya. Ya, aku mau tanya itu aja Bang. Terima kasih sudah naikkan saya Bang. Oke, baik, saya turunkan ya Bang ya. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan, Bang? Mau tanya Bang. Bang, tapi wajahnya jangan separuh, Bang. Oh iya. Nah, begitu Iya. loh, Bang. Kalau Abang dekat-dekatin yang kelihatan cuman jidat doang, Bang. Ya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Mau tanya Bang, perbedaan apa Kristen sama Katolik itu perbedaan apa beda apa sama sih Bang? Ya beda. Ya bedanya apa gimana gitu Bang? Mau Banyak Bang bedanya. Misalnya kitab sucinya saja sudah beda. Bedanya itu cuman ada tambahannya saja. Tapi selain yang tambahan itu sama. Jadi dalam Bible, dalam Alkitabnya orang Katolik itu ada Deuterokanonika. Seperti ada kitab Makabe, ini ada tambahan kitabnya. Seperti itu. tapi Tuhannya sama Bang itu Bang ya? Ya. Yaitu Tuhan Yesus. Kalau Bang Edis itu Kristen atau Katolik Bang? Mau tanya. Saya bukan Katolik, saya Kristen Protestan. Protestan. Oh. Kenapa nggak milih Katolik Bang? Kenapa tidak milih Kalau Katolik? memang Tuhannya sama. Ya, itu sebenarnya struktur organisasi saja sih, Bang. Struktur organisasi dan ada sedikit perbedaan-perbedaan dari yang tajam sampai yang biasa-biasa saja. Tapi kalau saya di sini tugasnya itu bukan di situ, Bang, bukan di bidang itu. Tugas saya di sini adalah supaya menyadarkan orang-orang Islam dari kesesatannya. Contohnya seperti Anda ini gitu. Anda Islam kan? Ya, Islam Bang. Alhamdulillah. Anda menyadari nggak bahwa Anda sesat? Alhamdulillah enggak sih Bang. Sesatnya dari mana ini? Anda tahu nggak bahwa Muhammad itu didapati seorang sesat? Belum tahu aku. Ya pantesan Anda masih Islam. Di dalam Al-Quran, coba tenang Bang, tenang Bang. Di dalam Al-Quran kata sesat itu kan sesat itu kan bahasa Indonesia kan? Iya. Bahasa Arabnya sesat itu apa? Apa? Kurang tahu aku Bang kalau saya itu. Kurang mendalami aku. Waktu Abang mengucapkan Al-Fatihah walad dolin. Ya, Apa arti dolin itu? Dolin. Enggak tahu aku. Kurang tahu aku Bang.
Ya saya nggak heran, memang orang Islam kayak begitu bang. Memang orang Islam itu adalah orang-orang yang senang mengucapkan bahasa Arab, tapi dia nggak tahu apa yang diucapkan. Itu masalahnya Ya, bang. ini loh bang, mungkin tingkatan ilmunya. Kok Anda mungkin masih mau kalau ngeles akan lagi? Bang, jangan ngeles lagi. Ketika Anda mengucapkan Al-Fatihah, Anda tahu nggak apa yang Anda ucapkan? Al-Fatihah. Ya tahu itu Al-Fatihahnya tahu, cuma itunya artinya kurang paham gitu Bang. Jadi apa arti walad dolin? Walad dolin. Kurang paham aku bang bahasa Arab itu bang. Terus kenapa Anda ucapkan Soalnya aku bahasa tuh- Arab itu? Kenapa Anda merapal-rapalkan itu terus? Ya, itu mungkin Disitulah yang kesesatanmu. kok bisa sih? Emang apa itu bang? Artinya apa bang? Dolin atau dolan itu artinya sesat. Dan Muhammad didapati artinya- seorang yang dolan. Dolin loh, dolin. Bukan Iya, dolan, itu Bang. dolan sama dolin itu kata dasarnya sama, Bang. Artinya sesat. Sama seperti makan, memakan. Itu sama, itu kata dasar yang sama. Begitu. Ya gitu aja bang. Aku cuma tadi mau tanya itu loh bang, antara perbedaan antara apa Kristen sama Katolik itu ternyata berbeda. Aku kira itu ada kesamaan gitu loh bang. Ada kesamaan pasti, tapi juga ada perbedaan. Begitu. Itu aja sih, cuma pengen tanya kok sama-sama Tuhannya tuh satu bang ya. Kenapa bang Edis kok milih Kristen kok enggak Katolik gitu loh, maksudnya tuh gitu loh bang. Ya, seperti yang saya bilang tadi, Bang. Mau Anda Kristen, mau Anda mau Anda Katolik, mau Anda Protestan, yang penting itu adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Masalahnya Anda ini nggak mau melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, malah Anda melakukan yang diperintahkan Muhammad. Kan itu akibat Anda melakukan apa yang diperintahkan Muhammad, akhirnya Anda berangkat ke Arab, pergi nyiumin batu. Akhirnya Anda mengucapkan kata-kata dalam bahasa Arab. Tapi Anda nggak tahu apa yang Anda ucapkan. Itu akibat Anda ngikutin Muhammad. Mengikut Muhammad artinya membuat Anda menjadi pemuja Arab, gitu loh. Loh, baik sekarang. Kenapa Anda harus berdoa, berkegiatan ritual agama Islam harus dengan bahasa Arab? Itu kan itu bang apa rukun Islam bang. Ya, kenapa harus bahasa Arab? Kalau ya turunnya kan mungkin di Arab gitu bang. Jadi kalau Anda berdoa tidak menggunakan bahasa Arab, Allah ngerti nggak? Ya tahulah, Allah Maha tahu kok bang. Dari mana dia tahu? Buktinya Anda nggak bukan bahasa Indonesia. Coba dalam sholat bisa nggak bahasa Indonesia? Kalau sholat bahasa Indonesia sih nggak bisa sih. Iya, karena Allah nggak ngerti bahasa Indonesia. Gimana? Mana dalilnya Allah ngerti bahasa Indonesia? Wah kalau soal dalil soal itu tuh mungkin yang lebih tahu dari aku itu loh bang. Kalau aku tuh tingkatannya masih bawah gitu ya. Bang, Soal dalil, oke soal lah. apa Kalau ngomong yang tinggi-tinggi janganlah ya. Kita ngomong yang sederhana-sederhana saja. Ya, Bang, Anda pengikut Ya. Muhammad. ya. Muhammad ada di mana sekarang? Nabi Muhammad ya di surga bang. Salah. Mana dalilnya dia ada di surga? Ya kan aku kalau dalil-dalil itu nggak tahu bang.
Oke, jangan pakai dalil-dalil. Bener nggak Muhammad sudah meninggal? Ya, Nabi Muhammad sudah meninggal. Oke, betul nggak dia ada di kuburnya? Ya. Betul nggak Anda pengikut dia? Ya, pengikut Bang, pengikut. Berarti Anda pengikut orang mati, betul? Enggak juga sih ah. Loh, gimana sih? Saya ulangin. Pelan-pelan ya. Pelan. Dengar pelan-pelan. Muhammad sudah meninggal, betul? Mengikuti ajarannya Nabi Muhammad gitu loh Bang. Bukan pengikut Muhammad. Ya ajarannya. Bukan pengikut Muhammad berarti. Ya kan kalau lahirnya sekarang ya. Muter-muter ditanya, Bang. Anda pengikut Muhammad nggak? Ya, pengikut. Pengikut Muhammad. Muhammad ada di kuburan, betul? Ya. Berarti Anda pengikut orang dalam kubur, betul? Ajarannya yang meninggal balik lagi nanti kita. Oke lah, baik. Intinya saya cuma pesan begini, Bang. Selama Anda jadi Islam, selama itulah Anda dituntun, dipimpin oleh orang mati. Betul gak Muhammad itu pemimpinmu? Ya. Betul gak Muhammad sudah mati? Sudah, Nabi Muhammad sudah berarti meninggal. Anda dipimpin orang mati, betul? Ya, tapi kan dia meninggalkan ajaran. Ya, jangan masalah tapi-tapian. Berarti Anda dipimpin orang mati, betul? Ya, wajar. Bertobatlah Anda dari situ ya, bertobat. Saya cuma pesan begini, Bang. Janganlah dirimu kau serahkan dipimpin oleh yang mati, tetapi serahkanlah dirimu dipimpin oleh yang hidup. Janganlah dirimu dipimpin oleh orang buta. Karena orang buta tidak bisa memimpin orang buta. Macet apakah dia ini, teman-teman? Macet kayaknya dia udahan.